Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel ARFH akan membahas tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sejak umur 18 tahun, beliau mengunjungi berbagai negeri untuk berguru kepada para ulama besar di zamannya yang mendapat dukungan dan dorongan yang kuat dari ibundanya. Guru-guru beliau antara lain ialah Al-Qadli, Abu Sa'id Al-Mubarak, Syekh Abu Hasan Ali bin Abi Yusuf Al-Quraisy, yaitu guru-guru yang mempunyai sambungan berantai dan langsung hingga Muhammad Al-Bakir dan datuknya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bidang tasawuf, guru-guru beliau yang terkenal antara lain ialah Abu Nasir Muhammad bin Al-Banna dan Abu Khair Muhammad bin Muslim Ad-Dabas dan sebagainya. Sejak kecil, ia seorang pendiam, qanaah, suka bertafakur, dan sering melakukan sesuatu agar lebih baik. Apa yang disebut pengalaman-pengalaman gaib atau mistik sudah dialami sejak usia 18 tahun. Kehausan akan ilmu dan kegairahan untuk berkumpul bersama orang-orang soleh telah membawanya ke Baghdad. Kala itu kota Baghdad adalah pusat ilmu dan peradaban. Kemudian beliau digelari orang Gaus al-Ajam atau wali Gaus terbesar. Menurut kaum Sufi, seorang Gaus menduduki jenjang rohaniah dan keistimewaan kedua dalam hal memohon ampun dan ridho dari Allah bagi umat manusia setelah para nabi. Seorang ulama besar di masa kini telah menggolongkannya ke dalam tingkat sidikin. Sebagaimana sebutan Al-Quran, bagi orang semacam itu, ulama ini menyimpulkan pandangannya pada peristiwa yang terjadi pada perjalanan pertama Syekh Abdul Qadir Jailani ke Baghdad. Menurut riwayat, bahwa menjelang keberangkatannya ke Baghdad, ibunya yang sudah menjanda membekalinya dengan uang emas sebanyak 80 keping. Sungguh, ini bukanlah jumlah yang sedikit. Uang tersebut dijahitnya pada bagian dalam mantelnya, percis di bawah ketiaknya. Uang ini adalah warisan almarhum ayahnya, yang dimaksudkan sebagai persiapan menghadapi masa-masa sulit. Ketika hendak berangkat, sang ibu berpesan, "Anakku, dalam segala hal, dalam keadaan apapun, janganlah kau berdusta atau berbohong." Sang anak berjanji akan mematuhi dan mencamkan pesan sang ibu. Kemudian berangkatlah Abdul Qadir. Begitu kereta yang ditumpanginya sampai di Hamadan, rombongan tersebut dihadang sekawanan perampok. Ketika menjarahi para rombongan dalam kereta, para perampok itu sama sekali tidak memperhatikan Abdul Qadir, karena anak ini tampak begitu sederhana dan miskin. Salah seorang perampok tiba-tiba usil menanyainya, "Apakah kau mempunyai uang?" Syekh Abdul Qadir ingat janji kepada ibunya. Si kecil Abdul Qadir segera menjawab, "Ya, aku punya uang 80 keping emas yang dijahitkan di dalam baju oleh ibuku." Tentu saja perampok itu tercengang. Ia segera memanggil kawanannya yang lain. Kawannya itu juga bertanya kepada Abdul Qadir dan dijawab dengan jawaban yang serupa. Mereka heran, ada manusia sejujur ini. Lalu mereka membawa Abdul Qadir kepada puncak pimpinan perampok. Ia ditanya yang serupa dan jawaban tetap sama. Pemimpin perampok merasa penasaran, lalu jahitan baju Abdul Qadir dibuka.
maka didapatilah 80 keping uang emas, sebagaimana pernah dikatakannya. Si kepala rampok terhenyak kagum. "Anak muda, mengapa kau sejujur ini? Bukankah kejujuranmu bakal membawa sial?" Jawab Abdul Qadir, "Tidak. Ibuku telah berpesan bahwa kepergianku adalah dalam rangka menimba ilmu agama. Jika aku berbohong, maka kepergianku ini tidak bakal bermakna lagi. Karena itu, aku harus tetap jujur." Mendengar jawaban ini, menangislah si kepala rampok, jatuh tertunduk di kaki Abdul Qadir, dan menyesali segala dosa yang pernah dilakukan. Menurut riwayat, kepala perampok dan ke-40 anak buahnya akhirnya menjadi murid bersama Syekh Abdul Qadir Jailani. Peristiwa ini menunjukkan proses menjadi sidik. Andai kata ia tak benar, mana mungkin berani mempertahankan kejujuran dalam situasi apapun. Terima kasih. Demikian sejarah singkat pada bagian pertama mengenai cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga cerita ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.